Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Jumiati, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Al-Hayat Sambuja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Refleksi pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, untuk materi pembelajaran yang baru diperoleh, yaitu cara pengelolaan program yang berdampak positif pada murid melalui student agency atau kepemimpinan murid, di mana memunculkan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, terkait emosi yang dirasakan, yaitu senang dan bahagia karena mendapatkan ilmu baru dan mendapat pencerahan dalam memunculkan kepemimpinan murid melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler yang selama ini pemahaman saya hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya terkait hal yang sudah baik, yaitu terlibat dalam kegiatan intrakurikuler dalam memunculkan kepemimpinan murid. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki yaitu terlibat dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler agar dapat memunculkan kepemimpinan murid dalam semua kegiatan. Selanjutnya masih di refleksi pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar. Sini terkait dengan kompetensi dalam memunculkan kepemimpinan murid memerlukan kompetensi atau kemampuan guru dalam pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Hal ini disebabkan murid tidak langsung bisa menyuarakan ide atau gagasan, voice, kemudian membuat pilihan atau choice, dan merasa memiliki ownership program atau kegiatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan kematangan diri pribadi guru tersebut dalam mengelolanya dan bersifat menuntun agar keselamatan dan kebahagiaan murid dapat tercapai. Selanjutnya lanjut di refleksi untuk analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Untuk pertanyaannya, bagaimana pengelolaan program yang berdampak positif pada murid untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana? Pertanyaan ini dijawab dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, yaitu melalui kegiatan kokurikuler, yaitu berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelima dengan tema kewirausahaan. Jadi dengan tema kewirausahaan ini nantinya murid dapat mengembangkan keterampilan berinteraksi sosialnya secara positif, arif, dan bijaksana. Selanjutnya untuk tantangan di tingkat sekolah, yaitu
Ini ada masih beberapa fasilitator atau guru yang belum terlalu memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Kemudian tantangan yang berikutnya bahwa murid kelas 10 itu merupakan siswa ya atau murid yang peralihan baru lulus dari tingkat SMP. Ini tantangannya. Selanjutnya untuk alternatif solusi dari tantangan tadi yang telah diidentifikasi yaitu diadakan in-house training pemanfaatan P5, pemantapan P5. Jadi in-house trainingnya kegiatan pemantapan proyek penguatan pelajar Pancasila bagi fasilitator atau guru di sekolah. Dan secara perlahan juga menuntun murid ya khususnya kelas 10 ini dalam proses pembelajarannya agar dapat memahami proses dan merasa memiliki dari kegiatan proyek P5 tersebut. Untuk keterhubungan atau koneksi materinya modul 3.3 yaitu di sini bahwa pengalaman masa lalu bahwa dengan kegiatan ekstrakurikuler yaitu dapat menumbuhkan student agency atau kumpulan murid. Diambil contoh adalah kegiatan kepramukaan, di mana dengan kegiatan kepramukaan ini akan memunculkan semua ide gagasan, yaitu suara murid mengenai lokasi atau tempat berkemah. Kemudian meninjau beberapa lokasi dan kemudian di sini terjadi murid melakukan pemilihan atau choice lokasi tempat berkemah. Nah, langkah selanjutnya yaitu berkemah dengan penuh tanggung jawab dan merasa mempunyai kepemilikan, yaitu ownership dari acara berkemah. Dari datang ke lokasi hingga pulang ke rumah masing-masing. Jadi dengan kegiatan kepramukaan ini dapat menumbuhkan voice, choice, dan ownership dari murid. Selanjutnya masih di keterhubungan koneksi materi modul 3.3 untuk penerapan di masa mendatang yaitu akan terlibat lebih banyak dalam kegiatan intrakurikuler. Dengan kegiatan intrakurikuler yaitu memberikan lebih banyak porsi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini murid dapat mengemukakan suara, kemudian pendapat saat proses pembelajaran, melakukan pilihan atau choice saat ingin membuat produk, dan bertanggung jawab serta rasa memiliki atau ownership terhadap produk yang dihasilkan. Nah, agar kegiatan intrakurikuler lebih mengedepankan kepemimpinan murid, maka saya berencana untuk penerapannya yaitu akan melakukan sesi berbagi pembelajaran berdiferensiasi ini kepada rekan sejawat di sekolah maupun komunitas. Masih di keterhubungan atau koneksi materi modul 3.3 yaitu tentang praktik baik. Jadi praktik baik yang sudah dilakukan yaitu pembuatan keyakinan kelas pada modul 1.4. Di sini terlihat di mana suara, pilihan, kepemilikan itu terjadi karena penggalian ide atau gagasan saat pembuatan keyakinan kelas ini
terjadi karena penggalian ide atau gagasan dari murid, kemudian memilih keyakinan kelas dari kesepakatan kelas, serta menetapkan keyakinan kelas yang nantinya dilaksanakan oleh murid itu sendiri, juga merupakan adanya suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 dan pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.3 serta pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pada modul 3.2 ini sangat berperan pada kegiatan kokurikuler, yaitu gelar karya, proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi di modul 3.3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.